Halo, jumpa lagi dengan saya Musor Official, Tuan dan Puan. Kali ini kita akan membahas materi sejarah dunia. Adapun judul pembacaan atau penyampaian informasi ini, judulnya adalah Sejarah Umat Manusia, Perjalanan Panjang dari Kehidupan Prasejarah hingga Modernitas. Mari kita lihat, mari kita saksikan. Sejarah umat manusia adalah cerita epik tentang perjalanan panjang dari manusia prasejarah yang tinggal di gua-gua hingga masyarakat modern yang menghuni kota-kota megapolitan yang canggih. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi perkembangan penting dalam sejarah umat manusia, termasuk evolusi manusia, perkembangan pertanian, revolusi industri, hingga masa kini. Jadi akan kita lihat bagaimana manusia itu dari awal atau manusia prasejarah hingga manusia modern mengalami hidup dan perkembangan yang menyertai mereka. Subtopik 1 yaitu evolusi manusia. Sejarah umat manusia dimulai jutaan tahun yang lalu dengan evolusi manusia dari nenek moyang primata. Manusia modern, Homo sapiens, muncul sekitar 200.000 tahun yang lalu di Afrika. Evolusi manusia adalah langkah penting dalam perjalanan sejarah manusia. Jadi menurut beberapa ahli, manusia itu berasal dari primata sebagaimana dicetuskan oleh Charles Darwin. Tentu teori ini tidak serta-merta disetujui oleh ahli lain, apalagi dari para pemuka agama. Namun berdasarkan fakta-fakta yang ada, sebagian besar meyakini itu. Penelitian terkait evolusi manusia masih terus berlanjut. Sebab ini adalah salah satu bahan yang cukup memicu kontroversi di antara manusia, terutama di kalangan para ilmuwan. Yang kedua, revolusi pertanian. Seiring berjalannya waktu, manusia beralih dari gaya hidup berburu dan mengumpulkan makanan menjadi masyarakat pertanian. Revolusi pertanian yang dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu memungkinkan manusia untuk menetap dan membentuk perkotaan. Ini adalah tonggak penting dalam sejarah umat manusia. Nah, di masa ini manusia purba atau manusia prasejarah yang pada awalnya hidupnya berburu dan mengumpulkan makanan, hunting or gathering food, mereka berubah menjadi masyarakat pertanian yang semula nomaden menjadi masyarakat yang menetap. Sebagian besarnya sudah menetap di awal-awalnya. Revolusi pertanian mengubah gaya hidup mereka. Zaman kuno. Dalam zaman kuno, kita melihat munculnya peradaban-peradaban besar seperti Mesir kuno, Sumeria, dan Kekaisaran Romawi. Mereka mengembangkan sistem tulisan, infrastruktur, dan hukum yang kompleks. Sejarah umat manusia pada masa ini juga mencakup periode perdagangan Silk Road atau Jalan Sutra dan perjalanan penjelajah seperti Marco Polo. Nah, di zaman kuno sudah mulai muncul peradaban-peradaban yang maju, yang besar, seperti munculnya peradaban Mesir kuno, Sumeria, dan Kekaisaran Romawi. Dalam zaman ini juga telah mulai dikenal sistem tulisan, di mana sebelumnya manusia prasejarah itu hanya mengandalkan tradisi lisan, sebab mereka belum mengenal tulisan. Nah, di zaman kuno itu sudah mulai berubah, termasuk juga pembangunan infrastruktur dan hukum yang kompleks. Nah, di zaman ini juga ditandai dengan mulai terbukanya perdagangan jalur sutra atau yang kini juga dikembangkan oleh pemerintah Tiongkok melalui inisiatif Belt Road-nya ya.
Yang keempat, abad pertengahan. Abad pertengahan adalah periode penting dalam sejarah umat manusia. Ini adalah masa ketika Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Islam, dan Kekaisaran Tiongkok berkembang pesat. Seiring waktu, pada zaman ini juga disaksikan Perang Salib atau Renaissance, zaman kebangkitan di Eropa, dan penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg yang mengubah dunia perbukuan. Nah, di zaman abad pertengahan ini kehidupan manusia sudah mulai makin maju, di mana kekaisaran-kekaisaran atau banyak tempat-tempat di dunia sudah mengalami kemajuan yang penting. Namun di zaman ini juga terjadi apa yang disebut perang salib, juga Renaissance, satu zaman kebangkitan di Eropa, dan yang paling mencolok di zaman abad pertengahan ini adalah penemuan mesin cetak yang mengubah dunia perbukuan, mengubah dunia lisan menjadi betul-betul bertransformasi menjadi dunia tulisan hingga hari ini. Revolusi industri. Abad ke-18 dan ke-19 adalah masa revolusi industri yang mengubah cara manusia bekerja dan hidup. Perkembangan mesin-mesin, industri tekstil, dan transportasi seperti kereta api dan kapal uap mempercepat pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Nah, di zaman revolusi industri ini yang dimulai di awal-awal abad ke-18 dan 19 itu masa-masa yang betul-betul mengubah cara manusia bekerja dan hidup. Yang semula masih sebagian besar berbasis pada kemampuan fisik, perlahan-lahan berubah ke mekanisasi industri atau menggunakan alat-alat industri. Salah satu penemuannya adalah mesin uap, sebagaimana ditemukan oleh James Watt. Dan hal ini juga menyebabkan terjadinya urbanisasi dan migrasi dari desa ke kota dan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Perang Dunia dan masa kini. Abad ke-20 menyaksikan atau dilalui dengan dua perang dunia yang mengguncang dunia dengan sangat masif. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia terbagi menjadi blok timur dan blok barat selama Perang Dingin. Revolusi teknologi seperti komputer dan internet telah mengubah cara kita hidup dan berinteraksi. Nah, di Perang Dunia dan masa kini, Perang Dunia ini ya, disebabkan oleh masalah ego, masalah penemuan penguasaan wilayah-wilayah baru yang pada awalnya menyebabkan dunia menjadi terbagi dua, blok timur dan blok barat. Sampai hari ini pun masih ada. Dan sebagian besar negara-negara juga tidak, sebaliknya sebagian besar negara tidak termasuk dalam salah satu blok timur maupun barat. Contohnya adalah ASEAN. Tantangan dan harapan masa depan. Sejarah umat manusia terus berlanjut. Masa depan kita penuh dengan tantangan seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan konflik global. Namun ada juga harapan untuk perdamaian, kemajuan teknologi, dan keberlanjutan. Ya, dunia itu penuh tantangan, sekaligus juga harapan. Sebagaimana disebutkan di awal, tantangan selanjutnya bagi manusia adalah bagaimana beradaptasi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, atau ada yang menyebutnya sebagai kecerdasan palsu. Jadi manusia tidak hanya bersaing atau berkompetisi dengan sesama manusia, namun juga dengan robot. Namun sebenarnya yang paling penting itu bukan bersaing, manusia sebaiknya berkolaborasi. Sebab dengan berkolaborasi kita meminimalisir potensi konflik. Sebaliknya dengan berkompetisi itu menimbulkan banyak konflik. Jadi ke depan harapannya adalah manusia bisa berkolaborasi menghadapi tantangan-tantangan di luar kendali manusia seperti perubahan iklim. Namun sebenarnya pun perubahan iklim bisa kita atasi dengan kemauan kita menyadari bahwasanya kita adalah faktor terbesar, atau manusia adalah faktor terbesar dalam penyebab perubahan iklim di dunia sekarang ini. Ini adalah daftar referensi yang dipakai. Baiklah Baraya, Tuan dan Puan, terima kasih
telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Silakan berikan kritikan yang membangun demi perbaikan isi daripada kanal YouTube ini. Terima kasih.